Buat kalian yang suka baku hantam di media sosial karena mendukung jagoan kalian, ini penting untuk kalian dengar. 3 isu yang akan menggoyang atau menyerang Prabowo Subianto. Sudah sekian kali kalah, kok mau maju lagi? Mungkin mereka tidak mengerti arti pejuang. Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Halo teman-teman semua, Pilpres sudah semakin dekat. Isu-isu saling serang, kubu satu dengan kubu yang lain pasti akan berseliweran. Kan? Nah, setelah kemarin saya upload tentang 3 isu yang akan menyerang atau menggoyang Ganjar Pranowo dan cara menjawabnya, kali ini mau saya bikin video kembali, yaitu 3 isu yang akan menggoyang atau menyerang Prabowo Subianto jika Prabowo Subianto benar-benar jadi capres di 2024 nanti. Jika benar-benar jadi capres ya. Nah, ini garis bawahi dulu ini soal ini. Buat kalian yang suka baku hantam di media sosial karena mendukung A, B, C, calon A, calon B, calon C, atau mendukung jagoan kalian, ini penting untuk kalian dengar. Penting untuk kalian tonton sampai selesai. Ya kan? Jadi sengaja saya buat video ini agar teman-teman yang dukung A, B, C tidak saling baku hantam lagi hanya gara-gara dukung orang mau berkuasa. Kan aneh juga, orang yang satu kumpulan berpecah belah, orang yang satu organisasi atau satu komunitas saling bertengkar, orang yang satu keluarga saling bermusuhan hanya karena perbedaan pilihan atau perbedaan jagoan di Pilpres yang akan datang. Padahal mereka berkuasa belum tentu Anda dapat apa-apa. Jadi maksud saya, ini perlu saya sampaikan sebagai perimbangan dari video kemarin bagaimana membela Ganjar Pranowo dari serangan 3 isu. Dan video kedua ini bagaimana membela Prabowo Subianto dari 3 serangan isu juga. Nah, langsung aja kita mainkan. Isu pertama adalah isu pelanggaran HAM. Isu ini menurut saya hanya permainan belaka, ya kan? Hanya pertarungan politik saja. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang selama ini yang mainkan isu-isu pelanggaran HAM ini adalah ya orang yang merasa dirinya aktivis reformasi 98. Dan ya kita tahu mereka-mereka itu banyak bernaung di partai mana sekarang. Nggak perlu kita sebutkan namanya, ya Anda pasti sudah tahu lah. Nah, menurut saya isu ini sengaja dimainkan hanya untuk mendiskreditkan Prabowo Subianto. Kenapa saya bilang demikian? Pada pemilu 2009 lalu, yaitu pasangan dari Mega Pro atau Megawati Prabowo Subianto, isu ini tidak bergema, ya kan? Kemudian yang aneh lagi, kalau memang benar-benar ada pelanggaran HAM, terbukti sebagai pelanggar HAM, dan kita ingin menegakkan soal HAM, kita ingin memberikan punishment terhadap seseorang yang memang melakukan pelanggaran HAM, kenapa Prabowo Subianto jadi Menteri Pertahanan RI sekarang? Itu kan aneh. Itu artinya saya katakan bahwa kalau ada orang yang memainkan isu ini, maka jawaban sederhananya adalah itu hanya permainan politisi munafik saja. Ya kan? Kenapa kalau saat berseberangan ada isu ini, kenapa kalau saat bersama tidak ada isu ini? Ya kan? Jadi Anda jangan terkecoh dengan hal-hal itu. Oke? Yang kedua, isu status pernikahan Prabowo Subianto. Nah, ini yang menarik nih, ini yang sering yang digaung-gaungkan, dijadikan rumor di masyarakat. Wah, bagaimana jadi presiden? Ibu negaranya nggak ada. Ini kan sering pernyataan-pernyataan yang disampaikan untuk menyerang atau melemahkan kekuatan para pendukung atau semangat para pendukung Prabowo Subianto. Padahal menurut saya tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya antara orang masih punya istri atau tidak punya istri menjadi layak, menjadi tepat, menjadi paling tepat untuk menjadi pemimpin publik. Ya kan? Karena kepemimpinan itu adalah terletak pada personalitinya seseorang terhadap pengabdiannya kepada lembaga negara. Ya buktinya dia nggak ada ibu Menteri Pertahanan bisa jadi Menteri Pertahanan. Ya kan? Jadi menurut saya itu hal-hal yang serius harus kita memang bersama-sama harus pahami. Jadi kalau saya misalkan sebagai pendukung Prabowo Subianto,
diterpa dengan isu itu atau gua diserang dengan isu itu oleh teman gua sendiri, saya jawab gitu aja, tidak ada korelasinya coy, tidak ada korelasinya bung, bahwa seseorang yang punya istri itu menjadi sangat layak atau menjadi yang paling tepat menjadi pejabat publik atau menjadi presiden, ya kan? Jadi langsung aja tanya, emang kalau sudah ada istri itu otomatis dia layak jadi pemimpin? Atau sebaliknya, kalau memang tidak ada istri itu, atau katakanlah status pernikahannya itu adalah duda, otomatis dia tidak layak jadi pemimpin? Kan enggak juga. Sebagai salah contoh misalkan, Vladimir Putin itu bahkan sudah bercerai sejak tahun 2014 lalu. Tapi kan kita tahu Vladimir Putin itu salah satu pemimpin yang sangat kuat, yang membawa Rusia itu menjadi salah satu negara yang paling kuat dan berpengaruh. Bahkan di majalah Forbes aja sejak 2013 bahkan hingga saat ini, Vladimir Putin adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh atau pemimpin negara yang paling berpengaruh di dunia. Ya kan, artinya logikanya tidak ada kalau statusnya Vladimir Putin ini yang sudah bercerai, bahwa dia tidak layak untuk menjadi pemimpin, tidak sanggup untuk memimpin sebuah negara, tidak berhasil memimpin negaranya. Ya kan? Hah? Kurang kuat apa Vladimir Putin? Kalau dia mau, itu seluruh Eropa itu bisa beku dia bikin. Kalau dia mau, ya kan? Itu artinya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada korelasi antara orang punya istri atau tidak punya istri, dia menjadi tidak layak atau menjadi layak atau menjadi tidak tepat menjadi pejabat publik atau menjadi presiden. Itu menurut saya yang paling benar. Atau pertanyaan kedua, emang kalau orang punya istri itu sudah menjadi tepat atau menjadi paling layak atau otomatis dia layak menjadi pejabat publik? Belum tentu. Apa ukurannya? Apa indikasinya? Orang banyak kok pejabat publik, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, menteri, banyak kok yang masih punya istri ditangkap. Ya kan? Banyak terjerat korupsi. Itu artinya kalau sudah punya istri itu langsung amanah? Belum tentu. Ya kan? Makanya saya sampaikan, kalau ukuran-ukuran itu ditaruh jadi tolak ukur, maka kita ya melihat kepemimpinan itu adalah melihat kepentingan keluarga. Padahal kalau kita tarik sejarah, banyak juga orang yang belum menikah jadi pemimpin juga, ya kan? Nah, ini maksud saya itu adalah bagaimana menempatkan leadership, kepemimpinan publik itu bukan ditentukan oleh seseorang itu utuh atau tidaknya keluarganya. Atau kalau orang sudah punya istri itu menjadi 100% amanah menjadi pemimpin publik. Enggak juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan ada, kalau teman-teman ingat, ada yang banyak istrinya itu artinya dia kan jago lah, dia memimpin keluarga, bisa punya banyak istri. Ketangkap juga masalah korupsi. Coba kalian googling lah siapa itu orangnya. Jadi yang mau saya tegaskan di sini, kalau misalkan isu digunakan untuk menyerang teman-teman pendukung Prabowo Subianto, maka jawabannya sederhana itu saja. Ya kan? Vladimir Putin aja bisa orang yang paling ditakuti, yang paling berhasil membawa negaranya setelah kehancuran yang cukup lama di masa pemerintahan Uni Soviet. Ya, dia sekarang mampu berdiri tegak menjadi orang yang paling berpengaruh bersama dengan Xi Jinping. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda masih berpikiran seperti itu, berarti mainnya kurang jauh tuh. Ya kan? Kalau masih mengamini pernyataan-pernyataan itu masalah status perkawinan Prabowo Subianto, ya berarti kalian belum, mainnya kurang jauh gitu, ya kan? Oke ya. Terus isu yang ketiga, isu berulang kali Prabowo kalah. Oke, memang harus kita akui bahwa resmi ikut kontestasi Pilpres itu semenjak 2009, 2014, 2019. Prabowo sudah berulang kali kalah. Ini kan pernyataan yang diulangi terus, diulangi. Padahal menurut saya justru ya Prabowo itu salah satu contoh membuktikan setiap orang itu selagi masih bernyawa, maka cita-citanya harus dia perjuangkan sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan istilahnya. Itu adalah bentuk konsistensi yang patut dicontoh dari seorang Prabowo Subianto. Kalau kita ingat-ingat misalkan, banyak orang yang harus mencoba berulang kali
agar dia sampai kepada cita-cita yang diharapkan, agar dia sampai sukses. Bukan hanya Prabowo yang berjuang sampai beberapa kali, ya kan? Banyak kok orang yang harus berulang kali untuk mencapai kesuksesannya. Kalau teman-teman tahu KFC misalkan, si penemu KFC itu Kolonel Harlan Sanders, dia berulang kali ditertawakan orang, berulang kali ditolak. Bahkan dia harus gagal sampai 1009 kali hingga KFC itu diterima. Sampai menjadi waralaba terbesar, sampai menjadi waralaba yang ada di beberapa negara, ya kan? Itu artinya apa? Prabowo itu adalah orang yang tetap konsisten pada cita-citanya, serius memperjuangkan apa yang menjadi keinginannya, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai usianya tidak lagi memungkinkan. Kalau ini kan masih memungkinkan dia untuk maju. Jadi maksud saya itu artinya Prabowo mengajarkan kita bahwa ya kegigihan, tekad yang kuat, perjuangan yang tiada henti adalah salah satu contoh yang bisa menjadi panutan dari sosok seorang Prabowo Subianto. Ya kan? Jadi itulah menurut saya jawaban-jawaban kepada orang yang skeptis, orang yang akan menyerang Prabowo Subianto, orang yang skeptis terhadap Anda kalau memang Anda itu pendukung Prabowo Subianto, bahwa 3 hal itu adalah hal yang paling mudah dan sederhana untuk menjawab 3 isu yang akan disematkan atau dilempar kepada Prabowo Subianto. Dan 3 isu itu pula yang menjadi kekuatan Prabowo Subianto untuk mengangkat namanya di permukaan untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti. Apabila Prabowo Subianto benar-benar atau sungguh-sungguh atau terdaftar sebagai salah satu capres di 2024 nanti, terlepas siapa pasangannya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga Anda tidak saling baku hantam lagi karena sesungguhnya Pilpres ini adalah pertarungan kepentingan para elit politik yang ingin berkuasa. Posisi Anda di mana? Silakan tentukan dari sekarang. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Cheers.